Sekolah itu berdiri di pinggir kota kecil bernama Sukamerta, jauh dari pusat keramaian. Bangunannya tidak pernah benar-benar tanpa hidup, bahkan saat jam pelajaran masih ramai. Dindingnya kusam, catnya mengelupas seperti kulit tua, dan lorong-lorongnya selalu menyimpan bau lembab yang tidak pernah hilang, seolah ada air yang mengendap di dalam tembok sejak puluhan tahun lalu. Di lantai 2, ada satu bagian yang paling jarang dilewati murid. Lorong sempit menuju ruang penyimpanan alat olahraga, yang sebagian pintunya sudah diganjal kayu karena engselnya rusak. Di lorong itu, berdiri deretan loker besi tua, sebagian sudah tidak punya pintu, sebagian lagi menganga seperti mulut yang lupa menutup. Namun ada satu loker yang berbeda. Letaknya paling ujung, menempel ke dinding yang paling dekat dengan tangga darurat. Loker itu masih memiliki pintu utuh. Besinya berkarat tebal, dan pada bagian gagangnya ada bekas goresan panjang, seperti seseorang pernah berusaha membukanya dengan paksa menggunakan benda tajam. Yang paling aneh, loker itu tidak memiliki nomor. Semua loker lain diberi angka yang sudah pudar, tapi loker itu kosong, seperti sengaja dihapus. Semua orang tahu tentangnya. Tidak ada murid yang benar-benar tahu alasan pasti, tapi larangan itu hidup seperti hukum tak tertulis. Para senior akan memperingatkan adik kelasnya tanpa banyak penjelasan. Guru-guru pun, kalau melihat murid mendekat, hanya akan memerintahkan mereka pergi dengan nada tegas yang tidak biasa. Tokoh utama dalam kisah ini bernama Nadira, siswi kelas 11 yang baru pindah ke Sukamerta karena ayahnya dipindahkan kerja. Nadira bukan tipe yang suka cari masalah, tapi ia punya kebiasaan memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Ia cepat menangkap perubahan suasana, cepat merasa janggal ketika sesuatu tidak sesuai. Sejak pertama kali melewati lorong lantai 2, Nadira merasakan udara di sana lebih dingin. Tidak seperti dingin biasa, melainkan dingin yang terasa menekan kulit, seperti seseorang berdiri terlalu dekat. Suatu siang, Nadira diminta wali kelasnya mengambil beberapa arsip dari ruang penyimpanan. Ia pergi sendirian, melewati lorong yang jarang dilewati. Langkahnya bergema pelan, memantul pada dinding sempit. Saat itulah ia melihat loker itu dari dekat. Besi pintunya berkarat, tapi karatnya tampak berbeda dari loker lain. Lebih gelap, lebih tebal, seperti noda darah lama yang mengering. Pada bagian bawah pintu, ada bercak hitam yang bentuknya tidak beraturan. Nadira sempat berpikir itu bekas air, tapi terlalu pekat untuk disebut lembab biasa. Ia tidak berniat mendekat. Ia hanya menatap sebentar, lalu melanjutkan langkah. Namun tepat ketika ia melewati loker itu, terdengar bunyi kecil dari atas, seperti sesuatu yang lepas dari celah langit-langit. Sebuah benda jatuh. Kecil, berat, memantul satu kali sebelum berhenti tepat di depan sepatu Nadira. Itu sebuah kunci. Bukan kunci modern. Kunci itu panjang, ujungnya bergerigi kasar, dan bagian pegangannya berbentuk lingkaran dengan ukiran samar. Warnanya kusam, sedikit kehijauan seperti logam tua yang lama tersimpan. Nadira menunduk. Kunci itu dingin, bahkan sebelum disentuh. Seolah sudah lama berada di dalam freezer. Ketika Nadira mengambilnya, telapak tangannya langsung merinding. Bukan karena dingin semata, melainkan karena sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak tipis di permukaan logam, seperti napas yang tidak terlihat. Nadira menoleh ke langit-langit. Tidak ada lubang. Tidak ada celah yang cukup besar. Plafon terlihat rapat, hanya ada beberapa retakan kecil seperti biasa. Tapi kunci itu jelas jatuh dari atas. Lorong terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Nadira membawa kunci itu ke ruang penyimpanan, menyelesaikan urusannya, lalu kembali. Saat melewati loker itu lagi, Nadira tanpa sadar memperlambat langkah. Ada dorongan kecil dalam kepalanya, bukan rasa penasaran yang ceria, melainkan rasa tertarik yang aneh, seperti seseorang memanggil namanya dari jauh. Ia mengangkat kunci itu setinggi mata. Ukiran di pegangannya tampak seperti huruf,
tapi bukan huruf yang ia kenal. Ada bentuk melingkar, garis patah, dan simbol yang terasa salah jika dipandang terlalu lama. Nadira mencoba menahan diri. Ia tidak memasukkan kunci ke lubang loker. Ia bahkan tidak menyentuh gagang pintu loker itu. Ia hanya berdiri beberapa detik, lalu memaksa kakinya berjalan pergi. Tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Malam pertama setelah kunci itu jatuh, Nadira terbangun sekitar pukul 2. Ia tinggal di rumah kontrakan sederhana dekat sawah. Suasana malam biasanya sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali angin. Namun malam itu, Nadira terbangun karena suara yang tidak cocok dengan rumahnya. Suara ketukan. Bukan ketukan pintu rumah. Bukan ketukan jendela. Ketukan itu terdengar seperti dari dalam lemari di kamar Nadira. Lemari kayu tua yang disediakan pemilik kontrakan. Lemari itu besar, pintunya 2, dan salah satu engselnya sedikit longgar. Ketukan itu pelan, ritmis. Tok, tok, tok. Seolah ada jari yang mengetuk dari dalam, meminta dibukakan. Nadira duduk kaku di ranjang, menatap lemari itu dalam gelap. Jantungnya memukul dada lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bunyi kayu yang memuai karena suhu. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Bahkan terdengar seperti berpindah, dari sisi kanan lemari ke sisi kiri. Tok, tok, tok. Nadira merasakan sesuatu yang lebih buruk dari takut. Perasaan bahwa ketukan itu tahu ia sedang mendengarkan. Ia memejamkan mata. Ia menarik selimut sampai ke dada, menahan napas, dan mencoba tidak bergerak. Ketukan itu berhenti beberapa menit kemudian. Namun sebelum Nadira bisa kembali tidur, terdengar satu bunyi lain. Seperti seseorang menarik kuku di permukaan kayu. Krek, lalu sunyi. Keesokan paginya, Nadira melihat pintu lemari itu sedikit terbuka. Padahal ia yakin semalam ia tidak menyentuhnya. Dan di lantai, tepat di depan lemari, tergeletak sesuatu yang membuat perutnya langsung terasa kosong. Kunci itu. Padahal semalam Nadira menyimpannya di tas sekolah. Sejak malam pertama, ketukan itu datang setiap malam. Kadang hanya 3 kali. Kadang sampai Nadira hampir menangis karena tidak bisa tidur. Ketukan itu tidak pernah terdengar saat siang. Hanya muncul setelah lampu kamar dimatikan, setelah rumah benar-benar sunyi, setelah dunia terasa seperti ditinggalkan. Nadira mulai membawa kunci itu kemana-mana, bukan karena ingin, melainkan karena takut meninggalkannya. Kunci itu seperti benda yang bisa berpindah sendiri. Ia bisa muncul di tempat yang tidak masuk akal, seperti sengaja ingin berada dekat Nadira. Di sekolah, Nadira mulai memperhatikan sesuatu. Lorong lantai 2 terasa semakin dingin. Tidak hanya dingin, tapi juga terasa seperti menahan suara. Jika Nadira berjalan sendiri di sana, langkahnya terdengar terlalu keras, tapi udara di sekitarnya terasa seperti menelan gema. Dan loker itu seolah selalu menunggu. Setiap kali Nadira melewati, ia merasa pintu loker itu sedikit lebih berkarat, sedikit lebih gelap. Seolah karatnya tumbuh seperti jamur, bukan seperti besi tua biasa. Suatu sore, Nadira pulang agak telat karena harus menyelesaikan tugas piket. Sekolah sudah sepi. Hanya ada suara sapu dari kejauhan dan bunyi kipas angin tua di ruang guru. Nadira naik ke lantai 2 untuk mengambil buku yang tertinggal. Saat ia melewati lorong itu, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya berhenti. Bunyi ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari lemari kamar. Bukan dari rumah. Ketukan itu terdengar dari dalam loker yang dilarang itu. Nadira berdiri membeku, tangan memegang tali tas. Lorong itu kosong. Tidak ada murid lain. Tidak ada guru. Bahkan suara sapu di kejauhan pun tidak terdengar lagi, seolah seluruh sekolah menahan napas. Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar bunyi lain, lebih pelan, lebih halus.
seperti sesuatu menggesek dari dalam. Nadira merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu kenapa kakinya bergerak mendekat. Bukan karena berani, tapi karena ada rasa seperti ditarik. Seperti ada magnet di dalam loker itu, dan kunci di tasnya adalah bagian yang ingin menyatu kembali. Nadira berdiri tepat di depan pintu loker. Lubang kuncinya ada, tapi tampak seperti mulut kecil yang gelap. Nadira mengeluarkan kunci dari saku. Jari-jarinya gemetar. Kunci itu terasa lebih hangat sekarang. Hangat seperti logam yang baru dipegang lama oleh tangan manusia. Nadira tidak memasukkan kunci itu. Ia hanya menahannya di depan lubang kunci, beberapa sentimeter saja. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya seakan turun ke kaki. Ada suara napas dari dalam loker. Napas itu pelan, berat, seperti seseorang yang sudah lama berada di ruang sempit. Seolah dada di dalam loker itu mengembang dan mengempis dengan susah payah. Nadira mundur satu langkah. Tapi sebelum ia bisa pergi, loker itu mengeluarkan bunyi yang lebih kuat. Tok! Sekali. Bukan ketukan minta dibukakan. Ketukan itu seperti peringatan. Seolah sesuatu di dalam berkata, kunci itu sudah kembali, sekarang giliran pintu. Nadira berlari turun tangga. Ia mengambil bukunya tanpa menoleh lagi, lalu pulang dengan napas terengah. Malam itu, ketukan di lemari kamarnya lebih keras. Tok, 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 tok. Seolah orang di dalamnya sudah kehilangan kesabaran. Nadira mencoba mengunci lemari. Tapi kunci lemari rumahnya tidak pas. Ia menaruh kursi di depan lemari. Ia bahkan menempelkan lakban di pinggir pintu. Semua itu tidak ada artinya. Sekitar pukul 3, ketukan itu berubah. Bukan lagi ketukan, melainkan dorongan. Pintu lemari bergerak pelan, meski sudah tertahan kursi. Krek! Nadira duduk di ranjang dengan tubuh kaku. Ia menahan air mata. Ia tidak bisa berteriak. Suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Dan saat pintu lemari itu bergerak lagi, Nadira melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari celah kecil pintu lemari, muncul sesuatu yang bukan tangan manusia. Jari-jari panjang, pucat, dengan kuku hitam seperti arang. Kulitnya bukan putih sehat, tapi putih seperti kain kafan yang basah. Jari itu meraba udara, bergerak perlahan, seolah mencari. Nadira menutup mulutnya agar tidak menjerit. Jari itu berhenti, lalu mengetuk pintu lemari dari luar. Tok, tok, tok. Seolah mengejek. Nadira merasa seluruh kamar menjadi lebih dingin. Bau lembab memenuhi udara, bau besi tua dan tanah basah. Seperti bau ruang bawah tanah. Lalu, dalam sunyi itu, Nadira mendengar suara yang lebih mengerikan daripada ketukan. Suara loker. Bukan loker di sekolah, tapi suara pintu besi tua, seperti engsel berkarat yang dibuka perlahan. Kiet. Seolah sesuatu di dalam kamar Nadira sedang membuka pintu yang tidak seharusnya ada. Dan Nadira menyadari, dengan rasa takut yang mencekik, bahwa loker itu tidak hanya berada di sekolah. Loker itu mulai mengikuti. Hari-hari berikutnya, Nadira menjadi seperti orang yang hidup setengah. Matanya cekung karena kurang tidur. Tubuhnya lemas. Ia mulai takut malam, takut gelap, takut lemari, takut sekolah. Namun yang paling menakutkan bukan ketukan itu. Yang paling menakutkan adalah perubahan kecil yang mulai terjadi di sekolah. Lorong lantai 2, yang biasanya hanya lembab, mulai berbau seperti besi basah. Seperti bau darah yang dicuci tapi tidak bersih. Dan loker itu mulai menampakkan sesuatu. Pada awalnya, Nadira hanya melihat garis tipis di pinggir pintu, seperti celah yang tidak ada sebelumnya. Celah itu sangat kecil, tapi cukup untuk membuat Nadira merasa loker itu tidak sepenuhnya tertutup lagi. Suatu pagi, saat Nadira lewat, ia melihat sesuatu di celah itu. Sehelai rambut hitam,
panjang, menempel di pinggir pintu loker seperti benang. Nadira berhenti. Ia menatap rambut itu, dan merasakan kepalanya seperti berdengung. Rambut itu bergerak pelan. Bukan karena angin. Seolah ada sesuatu di dalam yang menariknya masuk dan keluar, pelan, seperti permainan. Nadira tidak sanggup lagi. Ia mencoba melaporkan ke guru. Tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-katanya terasa absurd. Ia takut dianggap gila. Ia takut dimarahi. Ia takut larangan itu bukan hanya soal disiplin, tapi soal sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, yang bahkan guru pun tidak berani sebut. Nadira akhirnya memutuskan satu hal. Ia harus mengembalikan kunci itu. Bukan menyimpannya, bukan membuangnya, tapi mengembalikannya ke tempat asal. Sore itu, Nadira sengaja menunggu sekolah sepi. Ia beralasan tinggal untuk mengerjakan tugas. Ia menunggu sampai suara langkah terakhir terdengar jauh, sampai lorong-lorong kosong, sampai matahari turun dan sekolah berubah menjadi bangunan tua yang tampak lebih menyeramkan. Nadira naik ke lantai 2. Lorong itu lebih gelap dari biasanya. Lampu neon berkedip-kedip, mengeluarkan suara halus seperti dengung serangga. Nadira berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Saat ia sampai di depan loker itu, udara di sekitarnya terasa lebih padat. Seolah lorong itu dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Nadira mengeluarkan kunci. Tangannya gemetar, tapi kali ini ia tidak mundur. Ia memasukkan kunci ke lubang. Kunci itu masuk dengan mudah. Terlalu mudah. Seolah lubang itu memang dibuat untuk kunci itu, dan kunci itu memang selalu menunggu kembali. Nadira memutar. Krek. Bunyi itu terdengar seperti tulang yang retak. Loker itu tidak langsung terbuka. Tapi terdengar sesuatu di dalam, seperti besi yang bergerak. Nadira menahan napas. Ia menarik pintu loker itu perlahan. Pintu itu membuka dengan suara berderit panjang, seperti jeritan yang ditahan. Dan yang terlihat di dalam bukan tumpukan barang, bukan seragam, bukan buku. Di dalam loker itu ada ruang gelap yang tampak terlalu dalam untuk ukuran loker. Seperti lubang. Dan dari dalam gelap itu, Nadira mencium bau tanah basah yang sangat kuat. Lalu sesuatu bergerak. Perlahan, dari kegelapan, muncul wajah. Wajah itu pucat, terlalu pucat. Matanya hitam tanpa putih, seperti lubang. Bibirnya tipis, pecah-pecah, seolah sudah lama tidak minum. Yang paling mengerikan adalah senyumnya. Senyum itu bukan senyum manusia. Senyum itu seperti bentuk yang dipaksakan pada wajah yang sudah lupa caranya tersenyum. Nadira ingin menutup pintu, tapi tubuhnya tidak bergerak. Seolah seluruh lorong menahan Nadira agar tetap di situ. Wajah itu semakin maju, dan Nadira melihat bahwa lehernya panjang, tidak wajar, seperti ditarik dari dalam. Di belakang wajah itu, ada sesuatu lain. Tangan. Banyak tangan. Tangan-tangan pucat yang menumpuk, saling tumpang tindih, seperti tubuh-tubuh yang dipaksa masuk ke ruang sempit. Nadira merasakan air matanya jatuh tanpa suara. Lalu, dari dalam loker itu, terdengar bunyi ketukan yang selama ini menghantuinya. Tok, tok, tok. Namun kali ini ketukan itu bukan permintaan. Ketukan itu seperti hitungan. Seolah sedang menghitung detik sebelum sesuatu keluar sepenuhnya. Nadira akhirnya bisa bergerak. Ia mundur satu langkah. Tapi lantai di belakangnya terasa seperti lengket. Seperti ada sesuatu yang menahan telapak sepatunya. Wajah itu keluar sedikit lagi. Dan Nadira melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Di dada makhluk itu, ada gantungan kartu siswa lama. Foto di kartu itu buram, tapi Nadira masih bisa mengenali seragam sekolah yang sama. Nama di kartu itu sudah pudar, tapi ada satu kata yang masih terbaca jelas. Nadira. Nadira membeku. Itu bukan kartu siswa orang lain. Itu kartu siswa miliknya. Seolah loker itu sudah lama mengenalnya,
bahkan sebelum ia pindah ke Sukamerta. Seolah loker itu tidak menunggu orang sembarangan. Ia menunggu orang tertentu. Dan ketika Nadira menatap kartu itu, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Wajah makhluk itu perlahan mulai menyerupai wajahnya. Bentuk hidungnya, garis rahangnya, bahkan rambutnya yang panjang. Seolah loker itu sedang mencetak sesuatu dari dirinya. Nadira berbalik untuk lari. Namun saat ia berlari ke tangga, lampu lorong mati. Gelap menelan semuanya. Dalam gelap itu, Nadira mendengar suara pintu besi tertutup. Duk! Lalu sunyi. Ketika lampu menyala lagi beberapa detik kemudian, lorong itu kosong. Tidak ada Nadira. Tidak ada kunci. Tidak ada pintu loker yang terbuka. Loker itu kembali tertutup rapat. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, guru-guru mencari Nadira. Teman-temannya bertanya-tanya. Orang tuanya panik. Polisi datang. Namun tidak ada jejak. Tidak ada saksi. Hanya satu hal yang berubah. Di deretan loker lantai 2, loker itu kini memiliki nomor. Nomor kecil berwarna putih, baru ditempel, seolah baru dibuat. Nomornya 11. Dan setiap malam, ketika sekolah sudah sepi, satpam tua yang berjaga sering mendengar suara ketukan dari lorong lantai 2. Tok, tok, tok. Ketukan yang tidak pernah berhenti. Ketukan dari dalam loker yang tidak pernah bisa dibuka.